Pembatasan sosial di tengah pandemi corona membuat transaksi uang elektronik berbasis kartu menyusut. Kondisi ini berdampak pula pada perbankan karena sektor transportasi berkontribusi besar pada pendapatan transaksi uang elektronik. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juru kamera Jenifan Prapta. Sektor mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah sektor transportasi, di mana mekanisme pembayarannya sudah menggunakan kartu elektronik. Sudah 1 bulan kurang lebih kita mengalami pembatasan aktivitas di luar rumah, menyusul juga adanya status pembatasan sosial berskala besar yang sudah berlaku di Jakarta. Lalu sejauh mana hal itu dapat mempengaruhi penggunaan kartu elektronik? Kita lihat data dan angkanya berikut ini. Gerak warga di moda transportasi umum dibatasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Mulai dari pemangkasan jadwal operasional hingga memberi jarak antar penumpang. Alhasil, jumlah penumpang kereta komuter turun drastis. Kita bandingkan pada hari kerja. Pada 20 Januari dan 20 Februari, masih 900-an ribu orang menggunakan KRL per harinya. 1 bulan kemudian, angka ini menyusut hampir 50%, hingga tersisa 200-an ribu orang awal April. Otomatis penggunaan kartu uang elektronik pun berkurang. Pemakaiannya di sektor transportasi lain, seperti pembayaran tarif tol dan tarif parkir, juga terkikis. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah di rumah, mendorong warga menahan diri tak berkendara. Tingginya kontribusi sektor transportasi akhirnya ikut memengaruhi pergerakan transaksi perbankan. Dari pandemi COVID-19 ini, cukup berasa dalam transaksi di perbankan. Contohnya pada transaksi electronic money atau e-money, kalau kita bandingkan antara rata-rata di Januari Februari dibandingkan dengan Maret ini, secara frekuensi itu turun 33%. Cukup dalam penurunannya. Lalu kalau kita lihat secara nilainya, itu pun turun sekitar 27%, atau sekarang rata-rata sekitar 34 miliar saja per harinya. Data Bank Indonesia mencatat, nilai transaksi uang elektronik baik berbasis kartu maupun server sudah turun 4,4% dalam 2 bulan pertama, menjadi 15,17 triliun rupiah Februari lalu. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta mempengaruhi penggunaan transportasi publik dan juga mempengaruhi penggunaan transportasi pribadi. Hal ini karena di dalam PSBB mengatur terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal ini juga kemudian secara otomatis mempengaruhi penggunaan kartu elektronik yang penggunaannya menurun signifikan. Memberikan dampak negatif di sektor sana-sini, tentu kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan tentunya juga harus ditangani secara maksimal dan efektif. Tentu saja supaya periode pandemi tidak berlangsung lama. Dian Silitonga, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta.